Halo teman-teman, kali ini kita ketemu lagi di konten penggiat. Di konten ini kita coba mengulik para penggiat aksara. Kali ini kita berhasil menghubungi Teh Usi. Teh Usi adalah seorang penggiat aksara, terutama aksara Sunda, yang aktif berkegiatan di komunitas Jatinangor Aksara Sunda. Selain berkomunitas, dia juga punya beberapa buku beraksara Sunda. Buku apa saja? Simak terus video ini ya. Oh iya, aku mau infokan, selain di YouTube, kamu bisa mengikuti konten-konten Aksara di Nusantara di website, Instagram, halaman Facebook, ataupun grup Facebook. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita ngobrol dengan Teh Usi. Baiklah, untuk awalan, silahkan Teh Usi memperkenalkan diri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Susilawati, namun sering dipanggil Teh Usi. Saya merupakan bujang kelahiran Garut 19 Februari 1998 dan sekarang domisili tinggal di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kemudian untuk kesibukan sendiri selain mengajar, juga aktif mengembangkan komunitas aksara Sunda. Waalaikumsalam, mantap sekali. Mengajar apa dan di mana Teh? Dan komunitas apa saja yang sedang dikembangkan? Untuk mengajar sendiri, sebetulnya saya mengajar bahasa Sunda di salah satu sekolah di Kota Bandung. Kenapa mengajar bahasa Sunda? Karena memang latar belakang saya sewaktu kuliah adalah dari Prodi Sastra Sunda Unpad. Kemudian selain mengajar bahasa Sunda, saya juga mengajar ngaji di TQA namanya ya, TQA Tahfidz Quran Anak di Masjid Al Jabar ITB Jatinangor. Untuk komunitas yang sedang dikembangkan atau saya aktif di dalamnya gitu ya, saya aktif di komunitas Jatinangor Aksara Sunda atau biasa disingkat jadi JAS. Kemudian ada juga literasi aksara Sunda. Keren-keren, banyak juga ya aktivitasnya. Lalu ingat gak Teh, pertama kali berkenalan dengan dunia aksara, kemudian sampai keterusan itu kenapa? Bisa diceritain? Sebetulnya jika ditanya, misal Teh kapan pertama kali kenal dengan aksara, terutama aksara Sunda ya, sebetulnya berawal dari kelas 1 SMP. Jadi kelas 1 SMP itu ada mata pelajaran bahasa Sunda kan, kemudian di dalamnya ada belajar aksara Sunda. Nah, belajar aksara Sunda waktu kelas 1 SMP itu kan memang hanya 1 sampai 2 kali pertemuan saja. Nah, kemudian setelah itu karena tidak ada lagi pembelajaran aksara Sunda, saya kok penasaran. Penasaran ingin mempelajari aksara Sunda secara lebih dalam gitu kan. Gimana sih aksara Sunda teh sebenarnya kayak gitu. Nah, saya pun sejak waktu kelas 1 SMP itu tidak punya teman yang sama-sama ingin mempelajari kembali si aksara Sunda tersebut. Akhirnya saya memang benar-benar sendiri gitu kan belajar, terus nyari-nyari buku-buku di perpustakaan yang berhubungan dengan aksara Sunda. Tapi memang hasilnya itu bisa dikatakan nihil ya. Saya memang benar-benar tidak ada referensi lain gitu buku aksara Sunda selain di buku LKS tersebut. Ya sudah, saya teruskan saja dengan referensi yang seadanya. Nah, masuk ke kelas 2 SMP, saya itu karena merasa udah bisa ya, kayaknya saya udah bisa nih aksara Sunda gitu kan. Ya udah bikin buku-buku catatan kayak gitu pakai aksara Sunda. Isinya ya macam-macam gitu kan. Ada yang curhatan pakai aksara Sunda. Kan terjaga tuh ya kerahasiaannya. Kemudian selain curhatan, iseng-iseng aja gitu kan bikin nama-nama teman-teman sekelas, entah itu teman-teman di rumah gitu kan, pakai aksara Sunda. Kemudian sampai kelas 3 lanjut di SMA gitu kan. SMA udah berharap banget di kelas 1 adalah pelajaran aksara Sunda gitu kan. Biar lebih semangat lagi. Ternyata waktu kelas 1 SMA itu benar-benar gak ada pelajaran aksara Sunda. Akhirnya karena merasa kesel gitu kan, kenapa sih gak ada pelajaran aksara Sunda, yang akhirnya pada buku bahasa Sunda ya, bahasa Sunda secara umum gitu,
saya benar-benar nulis materi bahasa Sunda pakai aksara Sunda full semua. Nah, kemudian masuk di kelas 2 SMA. Nah, ini nih ada angin segar ya. Jadi ada salah satu guru. Jadi beliau guru bahasa Sunda gitu kan. Nah, pas ke kelas nih, gurunya itu guru masih muda pas ke kelas memperkenalkan diri pakai aksara Sunda. Nah, saya tahu gitu kan, saya tuh oh ini bapak ini, tapi teman-teman yang lain kan pada nggak tahu ya. Nah, saya coba, oh itu saya baca Pak Heri Susanto. Nah, bapak baru oh Usi tahu aksara Sunda, Usi bisa aksara Sunda. Nah, akhirnya memang dari sana kita belajar gitu kan, di kelas 2 kita belajar, dan memang karena guru tersebut bisa dikatakan tahu lah kemampuan Usi dalam aksara Sunda, hingga akhirnya memang belajar lebih dalam, terus diajak juga untuk ikut pasanggiri atau lomba-lomba aksara Sunda di Garut gitu kan, ikut lomba aksara Sunda di Garut. Nah, selain itu, setelah ikut lomba, kemudian Bapak menyarankan untuk membuat karya apapun itu dalam aksara Sunda, hingga akhirnya saya itu membuat karya kayak kaligrafi gitu, kaligrafi aksara Sunda di HVS gitu kan, di bagus-bagus lah. Kemudian dipajang di mading. Nah, itu kan suatu kebanggaan tersendiri ya, dan tidak semua orang bisa aksara Sunda, apalagi dibuat kaligrafi. Nah, lanjut, kenapa misal saya bisa milih di prodi sastra Sunda. Nah, itu tadi karena memang sejak SMP saya memang suka aksara Sunda gitu kan, SMP, SMA, terus SMA kan ikut lomba-lomba aksara Sunda gitu. Nah, akhirnya memutuskan untuk kata bapak itu, Usi bisa memilih 2 pilihan karena memang suka aksara Sunda sama bahasa Sunda gitu ya. Bisa di pendidikan bahasa daerah di UPI gitu kan, kemudian ada pilihan lain adalah di sastra Sunda Unpad. Nah, karena memang saya benar-benar ingin mempelajari aksara Sunda gitu kan, tanpa mengesampingkan bahasanya, saya akhirnya memilih prodi sastra Sunda Unpad, dan alhamdulillahnya gitu kan keterima di prodi sastra Sunda Unpad. Seneng gitu kan, oh asik saya keterima di Unpad, saya benar-benar bisa belajar aksara Sunda lebih jauh, lebih dalam, dan memang bukan hanya belajar aksara Sunda saja, tapi aksara Nusantara lainnya. Gitu mungkin ya. Oh iya, jadi kan udah masuk prodi sastra Sunda nih, belajar aksara Sunda yang kayak gitu-gitu. Kemudian ada juga lomba-lomba gitu ya, lomba di tingkat nasional kalau nggak salah, Jawa Barat. Jadi ikut lomba aksara Sunda, kemudian di tingkat prodi juga kan, waktu itu 2016 ada lomba aksara Sunda, nah ikut juga. Nah, lanjut di tahun 2017, karena waktu itu memang dari 2015 saya itu ikut grup Facebook yang Maskar itu, Mika Dede Aksara Sunda Karawang gitu kan, udah kenal sama orang-orangnya lah. Nah, waktu 2017 ada kegiatan KCN di Karawang yang Maskar juga ikut buka stand gitu, stand aksara Sunda. Saya kan ikut tuh ke sana ya. Dulu itu memang belum ada jas gitu kan. Nah, setelah dari Maskar dari 2017 itu saya pulang kan, sehabis acara saya pulang ke Jatinangor. Jatinangor itu kan sebenarnya bisa dikatakan sebagai kota pendidikan atau kota pendidikan, daerah pendidikan lah. Kenapa? Karena memang banyak kampus-kampus ternama lah di Jatinangor kan. Contohnya ada Unpad, ada ITB, kemudian ada IKOPIN, ada IPDN. Nah, saya berpikir, oh kayaknya kalau misal mengadakan atau membuat komunitas aksara Sunda di Jatinangor bisa nih. Dan saya memang terpikir waktu itu anggota-anggotanya dari berbagai mahasiswa-mahasiswi dari berbagai universitas yang ada tersebut. Nah, akhirnya bersama teman-teman yang ada di ITB gitu kan, ngobrol, dan akhirnya terbentuklah si komunitas jazz tersebut, Jatinangor Aksara Sunda, pada 27 November 2017. Dan alhamdulillah sih sampai sekarang masih jalan, udah mau 5 tahun gitu kan.
Nah, membentuk komunitas Jatinangor, kenapa sih dibentuk komunitas? Yaitu tadi ya, karena memang anak muda sekarang gitu kan tidak banyak ya yang peduli terhadap budayanya, apalagi aksara gitu kan. Kemudian di Jatinangor bisa dikatakan sasaran empuk lah gitu kan untuk membuat komunitas tentang yang diisi dengan oleh anak muda gitu kan. Akhirnya terbentuklah JAS, dan sampai sekarang saya benar-benar cinta gitu kan, atau lebih bisa dikatakan konsisten untuk mengembangkan atau melestarikan si aksara Sunda tersebut. Menarik, menulis aksara untuk baris curhatan itu cukup efisien sih untuk mempertajam ingatan terkait aksara. By the way, keren juga masuk jurusan sastra Sunda, karena dari awal sekolah sudah minat dengan keaksaraan Sunda. Ini dalam beberapa kasus setahu saya menimbulkan pertentangan dengan orang tua. Nah, mohon maaf sebelumnya, apakah orang tua Teh Usi termasuk yang support apapun langkah yang diambil oleh Teh Usi? Atau tetap ada dramanya? Sebetulnya untuk menulis bukan hanya curhatan saja sebetulnya. Ada juga kan cerita-cerita berbahasa Sunda yang dialih aksarakan ke dalam aksara Sunda. Itu kan memang cukup efisien untuk mempertajam ingatan terkait aksara Sunda tersebut gitu kan. Itu sangat betul, selain sebagai ajang untuk latihan belajar menulis juga gitu kan. Tapi memang kadang-kadang kalau misal dibaca lagi sekarang gitu kan, di zaman sekarang gitu, kok jadi ngakak sendiri, ternyata dulu Usi itu kayak gini banget ya. Atau misal, oh ternyata dulu Usi menulis kata ini atau kalimat ini ada beberapa penulisan dalam aksara Sundanya yang masih salah. Itu kan bisa jadi bahan evaluasi juga ya. Terus ya itulah namanya juga masih belajar gitu kan. Dulu masih belajar, benar-benar belajar sendiri, tidak ada teman yang untuk bertukar informasi atau mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam aksara Sunda gitu kan. Namanya juga masih belajar dulu, dan sampai sekarang pun sebetulnya masih belajar juga kayak gitu. Pertanyaan menarik selanjutnya, apakah orang tua support gitu kan dengan pilihan tersebut, pilihan prodi sastra Sunda di perkuliahan gitu. Sebetulnya untuk orang tua sendiri sangat-sangat support gitu, bahkan sampai sekarang. Apalagi sekarang sudah lulus dan Usi pribadi memutuskan untuk tetap tinggal merantau. Orang tua pun tidak mempermasalahkan hal itu sebetulnya ya. Kemudian Usi merasa seperti ini ketika Usi tetap di perantauan. Usi rasa Usi bisa lebih berkembang. Kesempatan benar-benar terbuka sangat lebar gitu. Karena ketika dibandingkan dengan di kampung sendiri, kampung yang memang benar-benar di pelosok, untuk mencari susah pun betul-betul susah. Sementara sekarang memang kita itu sangat perlu gitu kan, perlu sinyal untuk mencari berbagai macam informasi seperti itu. Nah, sedangkan di Jatinangor sendiri bisa dikatakan kota gitu kan, memang untuk apa-apapun bisa dikatakan mudah lah gitu. Nah, makanya itu memutuskan untuk tetap merantau. Kemudian karena memang di sini juga kan ada komunitas, punya komunitas yang memang benar-benar harus dijaga, harus dijalankan, harus diurus. Dan alhamdulillahnya lagi Allah itu memberikan rezekinya ada di sini gitu. Jadi ya udahlah, jalani saja dulu kehidupan di perantauan seperti itu. Titip salam buat orang tuanya ya Teh, semoga sehat selalu. Semoga makin banyak orang tua seperti itu yang mensupport langkah anaknya. Oh iya betul, selain menulis curhatan, menulis ulang cerita juga ikut mempertebal ingatan aksara. Dan Teh Usi banyak menelurkan karya-karya buku beraksara Sunda ya. Sudah berapa buku yang sudah dibuat Teh? Buku yang pertama dibuat judulnya apa? Dan buku mana karya Teh Usi yang paling menarik?
Ya, sebetulnya Usi harus banyak-banyak bersyukur karena memang mempunyai orang tua yang betul-betul mendukung terhadap keputusan-keputusan anaknya, dan semoga memang semakin banyak gitu kan orang tua yang mendukung setiap langkah anaknya seperti itu. Jika ditanya, teh buku yang menarik atau berkesan untuk saya sendiri, buku yang mana? Otomatis sudah saya jawab pasti buku yang pertama. Kenapa? Karena memang perjuangan dalam menerbitkan buku yang pertama itu yang berjudul Bentang Hariring itu tidak mudah. Udah Maya, saya itu harus mencari penerbit untuk menerbitkan buku tersebut. Penerbit apa ya? Penerbit di mana? Kan seperti itu ya. Bahkan untuk menerbitkan buku pertama itu pada tahun 2019 untuk menerbitkan itu lumayan susah mencari penerbitnya. Kenapa? Karena memang tidak semua penerbit gitu kan, tidak semua penerbit bisa bisa membawa naskah saya, sedangkan penerbit tersebut tidak tahu si aksara Sunda itu seperti apa, istilahnya kayak gitu ya. Jadi memang udah ngajuin ke penerbit ini ditolak, bahkan hampir 5 penerbit yang menolak naskah saya karena memang mereka tidak mengerti aksaranya kayak gitu kan, apalagi si buku tersebut memang full pakai aksara Sunda. Hingga akhirnya menemukan penerbit yang memang mau mengambil naskah saya itu di Sukabumi. Namanya itu penerbit Farha Pustaka. Ketika mengajukan naskah, kemudian dari pihak penerbit memang oke nih bisa gitu kan dan alhamdulillah gitu sampai sekarang, sampai buku ketiga memang diterbitkan di penerbit tersebut. Oke, kita balik lagi ke yang tadi ya. Selain menulis curhatan-curhatan memakai aksara Sunda gitu kan, kemudian menulis ulang cerita atau bisa dikatakan mengalih aksarakan buku atau cerita ke dalam aksara Sunda yang awalnya aksara Latin ke dalam aksara Sunda. Jadi sudah ada 3 buku yang keluar, yang sudah diterbitkan. Buku yang pertama itu buku berjudul Bentang Hariring. Itu sebetulnya isinya itu tentang cerita anak-anak. Memang sangat pas dibaca oleh anak-anak, tapi tidak memungkinkan juga itu sebetulnya untuk umum sih dibaca bisa. Penulis aslinya itu Kang Dian Hendrayana. Jadi sebelum mengalih aksarakan buku tersebut, saya pertama-tama izin dulu nih, minta izin ke Kang Dian untuk mengalih aksarakan buku tersebut, dan alhamdulillahnya Kang Dian memang menyetujui untuk dialih aksarakan. Akhirnya lahirlah atau terbitlah buku tersebut versi aksara Sundanya, dan memang betul-betul full memakai aksara Sunda semua. Kemudian ada buku kedua berjudul Catatan Poean Rere. Ini berbentuk novel ya, buku novel. Penulis aslinya itu Teh Ai Koraliati. Sama seperti buku pertama, sebelum mengalih aksarakan saya harus izin dulu ke penulisnya gimananya. Alhamdulillah beliau juga memang mengizinkan untuk dialih aksarakan, dan akhirnya lahirnya itu merupakan buku kedua saya. Itu sama seperti buku pertama, memang full memakai aksara Sunda. Kemudian ada buku ketiga yang terbit pada tahun 2022 ini. Nah, berjudul Arulin di Pilemburan. Isinya itu memang cerita-cerita tentang kaulinan barudak Sunda zaman dahulu gitu kan, yang sebetulnya sampai sekarang atau di zaman sekarang dalam tanda kutip itu sudah ditinggalkan lah. Banyak yang meninggalkan kaulinan tersebut karena memang tergerus oleh zaman yang semakin canggih ya. Anak-anak kan sekarang mah memang lebih cenderung permainan atau bermainnya itu kan lewat HP ya mereka. Nah, sedangkan permainan atau kaulinan barudak zaman dahulu itu memang rata-rata sudah ditinggalkan. Itu karya Kang Akub Sumarna. Nah, bedanya dengan buku yang dua tadi ya, buku yang ke-1, ke-2 itu, kalau buku yang ini itu memang ada 2 aksara.
ada aksara Latinnya, kemudian ada aksara Sundanya. Kenapa? Karena memang setelah saya menulis atau menerbitkan 2 buku yang memang full memakai aksara Sunda, ada beberapa yang seperti ini. Teh atuh, cenah kalau bahasa Sundanya ya, teh atuh nganggo aksara Sunda sareng aksara Latin supados upami aya naonnya? Upami aya nu hoyong diajar aksara Sunda atau maos buku eta teh henteu rieut soalna anjeunna teh memang masih diajar atau kalau bahasa Indonesianya teh atuh pakai 2 aksara gitu. Jadi selain ada aksara Sundanya, ada aksara Latinnya juga untuk memudahkan yang memang baru belajar aksara Sunda. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk oke deh. Berarti buku yang sekarang memang ada 2 aksara. Jadi sebelah kirinya aksara Sunda, kemudian sebelah kanan aksara Latinnya. Jadi untuk memudahkan teman-teman para pegiat aksara mungkin, atau teman-teman yang memang tertarik untuk belajar aksara Sunda supaya mudah untuk mempelajari aksara Sunda seperti itu. Latar belakang menulis buku atau menerbitkan buku-buku yang beraksara Sunda gitu kan, ada Bentang Hariring, ada Catatan Poean Rere, ada juga yang terakhir ada Arulin di Pilemburan. Sebetulnya karena memang di Sunda atau di Jawa Barat sendiri masih sangat sedikit buku-buku yang memang beraksara Sunda. Jangankan memakai aksara Sunda, buku-buku yang berbahasa Sunda sendiri itu masih sangat jarang. Buku-buku yang terbit dalam aksara Sunda gitu kan, memang masih bisa dihitung jari, ada 1, 2, 3 orang yang memang membuat buku tersebut. Nah, maka dari itu memang saya membuat buku tersebut untuk menambah koleksi buku-buku bacaan dalam aksara Sunda. Selain itu juga memang karena banyak juga gitu kan teman-teman, entah itu teman-teman para pegiat aksara, teman-teman sesama guru, atau masyarakat umum lain yang memang membutuhkan buku-buku bacaan beraksara Sunda sebagai media untuk mereka belajar. Mereka belajar baca kah? Atau mereka belajar menulis dalam aksara Sunda, seperti itu. Mantap lah, semoga makin dilancarkan proses berkaryanya ya teh, biar makin banyak karyanya. Dan makin dilancarkan semua urusan-urusannya, biar makin banyak output-output yang terkait keaksaraan. Nah, sebelum disudahi obrolan ini, mungkin Teh Usi ada kritik dan saran untuk ADN? Jadi, karya-karya yang sudah saya buat selain tadi ya, buku-buku aksara Sunda, ada juga namanya kartu permainan aksara Sunda. Mungkin teman-teman para pegiat aksara Sunda sudah tahu ya, seperti apa bentukan kartu aksara Sunda tersebut. Sebetulnya kartu permainan aksara Sunda atau biasa disebut kartu aksara Sunda, saya buat itu sewaktu masih SMA, kelas 2 SMA. Jadi sebelum mengikuti perlombaan, saya membuat kartu-kartu aksara Sunda itu dibuat dari kertas karton berukuran persegi panjang, kecil-kecil gitu. Kemudian di depannya ditulis pakai aksara Sunda. Nah, di belakangnya itu aksara Latin. Jadi kartu aksara Sunda tersebut untuk mempermudah kita mengingat bentukan-bentukan aksara Sunda. Nah, itu kan pas waktu SMA ya, membuat kartu aksara Sunda dari karton, dan memang untuk saya sendiri sih memudahkan. Dan memang mudah gitu belajar aksara Sunda, mengingat aksara Sunda dengan kartu tersebut. Nah, lanjut di tahun 2017 kalau nggak salah, lumayan agak berkembang tuh si kartu tersebut. Jadi yang awalnya dibuat dari karton biasa gitu kan, karton biasa digunting. Nah, di 2017 mulai berkembang si aksaranya itu dicetak, di print gitu kan, di print, tapi masih tetap sama memakai karton juga, jadi ditempel di karton. Lanjut lagi ke tahap 3 kartu aksara Sunda, masih sama ya, dicetak atau di print, tapi si kertasnya itu pakai kertas HVS berwarna-warni gitu. Jadi untuk memudahkan mengingat aksara Sunda, baik itu aksara vokalnya, konsonan atau ngalagena, rarangken, sama
angka. Nah, lanjut di tahap keempat. Jadi ada tahap keempat itu, ini mungkin yang teman-teman atau para pegiat aksara Sunda tahu, kartu aksara Sunda yang sekarang di tahun 2019, keluar tahun 2019, itu barengan atau dibantu oleh Kang Iqbal ya, Kang Iqbal Firdaus. Jadi beliau yang bisa ini ya, bisa IT lah. Jadi beliau yang memang mendesain sedemikian rupa si kartu aksara Sunda tersebut, dan akhirnya memang sampai sekarang kartu aksara Sunda tersebut alhamdulillahnya sudah tersebar di Jawa Barat lah. Jadi memang sudah banyak yang memesan kartu tersebut, entah itu para pegiat aksara, apalagi guru-guru ya, guru-guru yang memang mengajar bahasa Sunda gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada lagu aksara Sunda. Memang dibuat pada tahun 2018 kalau tidak salah. Kenapa dibuat lagu aksara Sunda? Jadi untuk lebih memudahkan mereka mengingat aksara Sunda gitu. Oh, aksara Sunda itu ada A, I, U, E, O, ada Kaga Ngacajanya, urutan-urutannya seperti itu. 2018 membuat lagu karena memang kan selama kuliah memang sering ke lapangan ya, sering ke sekolah-sekolah mengajar aksara Sunda seperti itu, dan memang kebanyakan ketika ditanya seneng gak belajar aksara Sunda, mudah atau sulit gak belajar aksara Sunda, rata-rata memang ketika ditanya seperti itu mereka menjawab susah belajar aksara Sunda, kemudian bosan belajar aksara Sunda, dan lain-lain. Nah, maka dari itu memang ada inisiatif sendiri gitu kan, oh gimana ya kalau memang dibuat lagu aksara Sunda. Karena gini ya, kalau misal memang kita belajar lewat lagu, biasanya kan memang cepat hafal ya, cepat hafal si lagu tersebut. Nah, begitupun dengan aksara Sunda. Sama juga ketika misal kita belajar huruf hijaiyah ya, kan suka ada lagunya tuh. Kan tiba-tiba ketika kita memang sering mendengarkan, jadi kan ketika sering mendengarkan, jadi memang lambat laun jadi hafal di luar kepala. Begitupun dengan aksara Sunda. Ketika memang sering mendengarkan si lagu tersebut, kan lambat laun otomatis akan hafal juga si lagu tersebut. Lagunya seperti apa? Jadi isi atau lirik lagunya itu memang betul-betul aksara Sunda tersebut. Contohnya kayak gini. Saya nyanyikan sedikit ya, meskipun suaranya ya fales-fales lah. Hayu kabeh baraya, urang diajar aksara Sunda. Hayu kabeh baraya, urang apalkeun aksarana. Kaganga cajanya tadana paba, mayarala wasaha fakafasa, za a i u e o e a i u e o e. Kaganga cajanya tadana paba, mayarala wasaha fakafasa, za a i u e o e a i u e o e. Nu di luhur ngarana panghului, nu di luhur ngarana pamapat a. Nu di luhur ngarana paneuleng e. Nu di luhur ngarana panglayar r. Nu di luhur ngarana panyecek eng. Nu di handap ngarana panyuku, nu di handap panyiku la, rejeng panyakra ra. Nu digigir ngarana paneleng e, nu digigir ngarana panolong o, nu digigir pamingkal ya, pangwisadha jeung pamae. Nah, seperti itulah lagu aksara Sunda. Jadi kan memang urutan-urutannya itu seperti ini. Yang rarangken yang dinamakan panghulu itu nulisnya harus di atas seperti itu. Amin, amin. Semoga memang saya bisa lebih berkembang lagi dengan baik, kemudian bisa membuat karya-karya dalam aksara Sunda yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Untuk ADN sendiri, mungkin dari saya tetap semangat,
akang-akang dan teteh-teteh yang menjadi pengurus di ADN. Kemudian tetap berkarya, terus berkarya dalam rangka memperkenalkan aksara-aksara yang ada di Nusantara. Kemudian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Semoga kita semua tetap bersemangat melestarikan budaya, terutama aksara-aksara, tidak aksara Sunda saja, tapi aksara-aksara yang ada di Nusantara. Dan kuncinya itu adalah konsisten. Hatur nuhun. Oh iya benar, sampai lupa kalau ada kreasi kartu aksara Sunda dari TUC, dan bahkan bikin lagu juga ternyata. Benar-benar produktif ya TUC. Terima kasih sudah berkenan bercerita di ADN. Insya Allah menginspirasi kawan-kawan penggiat aksara lainnya. Apa masih ada yang perlu disampaikan lagi teh? Untuk teman-teman yang mungkin ingin belajar aksara Sunda, boleh nih yang ada di Jawa Barat mungkin, atau yang di luar Jawa Barat pun bisa. Nanti bisa kepoin nih IG-nya. Boleh IG komunitas ya, @Jatinangor Aksara Sunda. Atau misal mau melihat produk-produk atau karya-karya yang sudah dihasilkan, boleh mampir di Instagram @teh_usi, I-nya ada 2 ya. Semoga memang karya-karya yang dibuat bisa bermanfaat. Kemudian yang ingin belajar aksara Sunda lebih jauh, bisa langsung saja datang di Basecamp Komunitas Jatinangor Aksara Sunda, di basement Masjid Al-Jabar ITB Jatinangor. Kita rutin kumpulan rutin itu setiap hari Minggu dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Terima kasih. Terima kasih juga TUC. Jadi itulah cerita tentang TUC dan dunia aksaranya. Kalau kamu punya usul siapa lagi penggiat aksara yang ingin kamu dengar ceritanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung terus kami agar tetap semangat berkarya dengan cara like dan subscribe akun ini. Atau bisa juga dengan melakukan pembelian kaos-kaos aksara atau produk-produk lainnya yang ada di toko Bahno. Bahno adalah mesin penggerak utama dari konten-konten aksara di Nusantara. Produknya bisa kamu cek di website atau di Tokopedia dan Shopee. Apresiasimu dalam pembelian produk Bahno akan melancarkan proses produksi video di channel ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di episode berikutnya.